Nah, beberapa pengunjung yang datang pada malam hari, mereka tuh sering mengatakan, mereka tuh sering melihat sosok wanita yang melayang dan bahkan menatap tajam dari balik jendela. Hai semuanya, welcome back dan terima kasih buat kalian udah klik video ini. Kalau kalian baru di channel ini, kenalin nama aku Riana dan di sini aku ngebahas tentang misteri, horor dan bahkan tentang teori konspirasi. Dan semoga kalian yang baru datang di channel ini enjoy dengan semua video-video aku. Di tengah kota Semarang berdiri sebuah bangunan yang sangat megah, yang menyimpan ribuan cerita. Terkenal dengan arsitekturnya yang indah, namun menyimpan sisi gelap yang tak banyak diketahui oleh orang lain. Jadi kali ini aku bakal ngebahas tentang Lawang Sewu. Nah guys, Lawang Sewu ini bukanlah sekedar bangunan tua, tetapi menjadi sebuah bangunan yang menyimpan tentang penyiksaan, penderitaan, kematian, dan kisah-kisah dari alam yang tak kasat mata. Nah selanjutnya kita masuk dulu nih ke sejarah Lawang Sewu. Lawang Sewu yang berarti adalah 1000 pintu, di mana pertama kali dibangun pada tahun 1904 yang dibangun oleh Belanda sebagai kantor pusat Nederland Indische, gitu panjang, ataupun sebuah perusahaan perkeretaapian Hindia Belanda. Lokasinya berada di jantung kota Semarang, dekat dengan Tugu Muda. Meskipun disebut dengan 1000 pintu guys, namun sebenarnya jumlah pintu-pintunya itu tidaklah sampai 1000. Namun desain bangunan yang terdiri dari banyak pintu dan juga jendela besar menciptakan kesan yang tak berujung. Bangunan ini terdiri dari banyaknya gedung utama dan bahkan ada ruangan bawah tanah yang menjadi pusat dari banyaknya cerita-cerita yang sangat menyeramkan. Nah akhirnya pada masa penjajahan Jepang, Lawang Sewu ini diambillah oleh Jepang untuk dijadikan markas Jepang, lengkap dengan ruang interogasi, penjara bawah tanah, dan juga tempat eksekusi guys. Dan dari sinilah kisah kelam itu dimulai. Salah satu bagian yang paling menyeramkan di Lawang Sewu ini adalah ruangan bawah tanah. Dimana guys, di ruangan bawah tanah ini sering banget digunakan oleh tentara Jepang untuk mengeksekusi dan juga untuk menyiksa para tahanan-tahanannya. Tempatnya itu sangat gelap, sempit, dan bahkan sangat-sangat sunyi. Ada cerita dari seorang pemandu wisata, di mana dia itu sering banget mendengar kayak suara tangisan seorang wanita dan juga jeritan dari bawah tanah. Padahal ruang bawah tanah itu sudah ditutup dan gak akan pernah bisa dimasukin oleh para pengunjung. Ada beberapa orang yang menceritakan tentang kisah mereka pernah masuk ke dalam ruang bawah tanah itu secara ilegal, di mana mereka itu mengatakan mereka itu sering banget mendengar suara-suara tangisan seorang wanita dengan wajah yang penuh luka terus berdiri di pojok ruangan. Namun saat didekati, dia itu tiba-tiba menghilang. Namun suara tangisan wanita itu masih terdengar sangat pelan-pelan namun menusuk. Nah, di lantai atas gedung utama sering terlihat ataupun penampakan dari sosok wanita berbaju putih dengan rambut dia yang pirang, terus pakaian mereka itu yang khas banget sama khas wanita-wanita Eropa zaman dulu. Banyak yang menyebutnya sebagai noni Belanda. Konon banyak yang mengatakan bahwa ia itu adalah istri dari perwira Belanda, di mana dia itu meninggal dunia di gedung itu karena sakit. Nah, setelah si noni Belanda ini mendengar kematian suaminya, akhirnya dia itu langsung bunuh diri dan dia lompat dari lantai atas. Nah, sejak saat itulah arwahnya itu diyakini masih bergentayangan guys. Nah, beberapa pengunjung yang datang pada malam hari, mereka itu sering mengatakan, mereka itu sering melihat sosok wanita yang melayang dan bahkan menatap tajam dari balik jendela. Kadang ia bahkan muncul di cermin di saat seseorang ataupun seorang tamu itu lagi berkaca. Serem banget, aku syuting sendiri. Nah, salah satu penampakan yang paling terkenal di tempat ini ataupun di Lawang Sewu ini adalah tentara tanpa kepala. Di mana sosok ini guys diyakini sering muncul di lorong-lorong yang sangat panjang yang penuh dengan pintu-pintu. Nah, di mana menurut cerita bahwa mereka ini adalah seorang sosok tentara dan juga orang-orang yang sudah dipenggal di ruangan bawah tanah itu. Di mana kepala mereka itu dipisahkan dan juga dikuburkan secara massal. Bahkan pengunjung itu sering bilang kalau mereka itu sering merasa sangat dingin di tengah teriknya matahari. Nah, ketika mereka menoleh, terlihat bayangan sosok tinggi besar tanpa kepala berjalan pelan melewati lorong, lalu dia itu tiba-tiba menghilang di balik pintu. Bahkan nih, kadang-kadang terdengar suara sepatu tentara berderap, lalu mereka tuh berhenti secara tiba-tiba. Gak hanya para pengunjung guys yang sering mengalami hal-hal ganjil, para penjaga di sana pun sering bro. Seorang petugas pernah bercerita, ia sedang berkeliling memeriksa gedung pada pukul 2 dini hari. Pada saat dia berkeliling, dia melihat ada sebuah lampu di ruangan arsip itu tiba-tiba menyala. Padahal nih guys, ruangan itu tuh dikunci dan gak ada yang berani masuk ke dalam sana. Namun saat didekati, tiba-tiba lampu-lampu itu
padam sendirinya. Akhirnya sang tugas itu karena saking penasarannya dia masuk dengan kunci masuk ke dalam ruangan arsip itu. Namun setelah dia masuk ke sana ternyata nggak ada orang sama sekali. Tetapi saat dia masuk itu ada kayak bau anyir darah yang menyeruak sangat tajam. Saat itu ia langsung keluar dengan tubuh yang segemeteran. Dan setelah malam itu dia tuh sangat-sangat takut. Akhirnya si petugas itu langsung mengundurkan diri. Dan juga seorang petugas CCTV sering mengatakan kalau mereka itu melihat di ruang CCTV itu ada terlihat sosok bayangan tuh sering berjalan-jalan sendiri ataupun sebuah kursi yang bergerak tanpa disentuh guys. Bahkan beberapa alat elektronik di dalam ruangan itu mendadak rusak setiap kali berpatroli pada malam hari. Nah guys, banyak juga tim paranormal dan juga YouTuber sering melakukan uji nyali di gedung Lawang Sewu ini. Bahkan ada salah satu tim pernah melakukan komunikasi dengan alat pendeteksi EMF dan juga spirit box di ruangan utama Lawang Sewu. Di saat itu mereka tuh merekam suara-suara yang sangat-sangat aneh. Ada salah satu terdengar suara bisikan dalam bahasa Belanda. Nah kalau diterjemahkan yang artinya itu adalah keluar, tempat ini bukan milikmu. Bahkan ada juga yang mengalami kesurupan. Ada juga sosok wanita yang sering meminta tolong untuk dikuburkan secara layak. Yang paling menariknya adalah ada sebuah laporan dari seorang tamu yang berkunjung ke Lawang Sewu ini. Dia membawa seorang anak kecil. Saat melewati aula utama, anak kecil itu tiba-tiba menunjuk ke atas. Dia bilang, "Om berdiri di situ." Om siapa om? Padahal di situ nggak ada siapa-siapa. Tetapi ketika difoto, muncul bayangan samar seorang pria memakai topi khas tentara Belanda. Masyarakat sekitar itu percaya bahwa Lawang Sewu ini adalah sebuah tempat berkumpulnya entitas-entitas gaib. Bahkan nih guys, beberapa masyarakat menyebutkan bahwa Lawang Sewu ini adalah gerbang dunia lain ataupun tempat roh-roh gentayangan berkeliaran. Nah guys, ada mitos yang mengatakan bahwa siapapun orang yang menghitung jumlah pintu yang berada di Lawang Sewu itu, maka mereka itu nggak akan pernah bisa mendapatkan hasil yang sama berapa sebenarnya jumlah pintu-pintu yang ada di gedung itu. Konon roh-roh di sana itu bakal mengaburkan hitunganmu, membuat bingung, tersesat. Dan jika kalian tuh nggak segera keluar dari ruangan itu, maka kalian itu bakal terbawa ke dimensi lain. Karena alasan inilah orang-orang yang datang ke Lawang Sewu itu tidak hanya untuk berwisata sejarah, tetapi juga untuk uji nyali ataupun spiritual. Nah, Lawang Sewu ini bukanlah hanya sekedar bangunan tua, namun ia adalah simbol sejarah, sekaligus pengingat akan sisi gelap pada masa lalu yang tidak pernah benar-benar pergi. Di balik keindahan arsitekturnya itu, ada jeritan, ada tangisan, ada kesedihan dan juga misteri yang belum terpecahkan, yang masih menyelimuti setiap sudut ruangan dari Lawang Sewu tersebut guys. Pada 31 Maret tahun 2025, untuk pertama kalinya Lawang Sewu ini dijadikan tempat sholat Id ataupun sholat Idul Fitri yang dilakukan oleh umat Islam, di mana acara itu diselenggarakan oleh PT KAI dan diikuti oleh sekitar 700 jamaah yang mengikuti acara sholat Id pada tahun 2025 itu tepat di lapangan tengah utama bangunan Lawang Sewu. Nah, di mana inisiatif inilah bertujuan untuk menghilangkan kesan-kesan horor dari Lawang Sewu itu dan menjadikannya sebagai ruang publik yang inklusif secara religius. Nah guys, Lawang Sewu ini tetap dibuka untuk umum setiap hari, di mana dikenakan tarif 20.000 untuk dewasa dan anak-anak Rp10.000 aja. Dimana para pengunjung itu bakal dipandu oleh seorang pemandu untuk menjelaskan tentang sejarah, arsitektur bangunan, dan juga cerita-cerita menarik dari Lawang Sewu itu. Terlepas dari semua kisah mistis yang beredar nih guys, nah Lawang Sewu ini tetaplah menjadi salah satu warisan budaya yang harus tetap dijaga. Mungkin nih, misterinya itu nggak akan sepenuhnya bisa terpecahkan, tapi bukankah itu yang membuatnya selalu menarik untuk dikunjungi dan juga dibicarakan? Kalau kamu sendiri gimana? Kamu berani nggak masuk sendirian ke ruangan bawah tanah atau ke Lawang Sewu ini? Kalau aku sih jujur belum pernah ya, tapi aku pengen banget sih nyoba sekali-sekali kalau main ke daerah Semarang tuh, bolehlah mampir ke sana kan. Nah guys, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan share-nya. Dan juga jangan lupa subscribe-nya untuk mendapatkan cerita-cerita yang lebih menarik dari channel aku. Dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. See you di next video. Bye-bye.